Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, memperkenalkan nama saya Nabila Khairunisa, saya dari kelas E5. Tema saya adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran Islam mengandung banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Seakan-akan semuanya yang diatur di dalam Islam. Islam juga dikenal dengan sebagai hukum dan ketat. Setiap perbuatan yang kita lakukan dan disengaja maupun yang tidak disengaja, semua ada hukumnya. Yang tentunya hukum-hukum Islam wajib diteladani bagi setiap muslim. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa itu prinsip hukum Islam. Yang kedua adalah untuk apa kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apa saja sumber-sumbernya dari hukum Islam. Yang keempat adalah untuk mengetahui keadaan hukum Islam di Indonesia sekarang. Apa yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam? Kata prinsip secara etimologi adalah dasar, permintaan atau aturan pokok yang menurut Ahmad Jauhar, tauhid, dan prinsip adalah pandangan yang pendapat menjadi panduan perilaku yang terbuktikan bertahan lama. Dan hukum secara bahasa adalah segala peraturan yang mengatur segala tingkah dan perbuatan manusia. Hukum dan Islam seperti tidak dapat dipisahkan lagi. Setiap muslim karena di dalam kehidupan sebagai manusia dan perbuatan ada batasan. Hukum Islam juga bukan hanya sekedar aturan semata, tetapi juga mempunyai prinsip-prinsip yang di dalamnya yang mempunyai Islam. Apa saja prinsip hukum Islam? Yang pertama adalah prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing dan tidak dipaksa dan masuk ke dalam agama tertentu. Yang kedua adalah prinsip persamaan. Islam menantang keras sistem perbudakan dan hukum. Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama di mata hukum. Yang ketiga adalah prinsip tolong-menolong. Prinsip ini saling membantu dan membantulah sesama umat manusia. Apabila salah satu teman, keluarga, dan tetangga yang sedang mengalami kesulitan, maka bantulah dia. Prinsip tauhid. Prinsip ini adalah prinsip yang paling umum di hukum Islam. Prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa umat manusia, khususnya seorang muslim, berada di bawah satu ketetapan yang sama yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia dan lainnya. Semua berada di bawah maupun kalimat tauhid yang berlafaz la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita masuk lagi yang kedua adalah prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap adil dan mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan. Kita masuk saja dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Secara singkat, yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah mengadakan yang benar dan melarang yang salah. Dan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam untuk menegakkan prinsip ini bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang sekitar kita, agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Keempat adalah prinsip toleransi. Prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat Islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dalam berbuat kebaikan, tapi Islam juga harus toleransi. Sunnah dan hadis. Sunnah dan hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Sunnah menyangkut 3 hal yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dan ketiga-tiganya banyak yang ditulis kitab-kitab dan hadis sebagai ulama supaya bertujuan umat untuk di masa mendatang.
Yang kita kedua adalah akal pikiran. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah akal dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sepaket dan akalnya. Bagaimana dengan manfaatnya akan sangat besar karena akal dan pikiran yang baik. Ulama-ulama terdahulu dapat menelaah Al-Quran, mencari tahu samal-samal dan hadis sampai akhirnya disimpulkan, berterucutkan dan dirumuskan menjadi garis-garis hukum yang diterapkan kepada sebuah kamus, dan hal itu dapat dijelaskan apabila melakukan ijtihad. Kita masuk dengan cara-cara ijma sebagai berikut. Yang pertama adalah ijma. Yang dimaksud dengan ijma adalah menyesuaikan pendapat para ahli dalam mengenal suatu masalah. Yang kedua, kias, yang menyimpulkan dan suatu hukum yang tidak ada di dua sumber sebelumnya dengan hal lain karena persamaan penyebabnya. Yang ketiga adalah al-masalah mursalah, menentukan suatu hukum yang tidak ada di Al-Quran, Sunnah berdasarkan kepentingan umum. Hal ini sangat berbahaya apabila dilakukan bukan dengan para ulama. Yang keempat adalah istihsan, menentukan hukum dengan cara menyimpang demi kepentingan sosial. Yang kelima adalah istihab, menetapkan hukum keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubah. Yang keenam adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Gimana keadaan hukum Islam di Indonesia? Sila pertama, Pancasila yang bertuliskan ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu bukti bahwa Indonesia tidak bisa lepas dengan identitasnya, yaitu dengan negara berbagai agama. Pada tahun 1995 lahir sebuah Undang-Undang Nomor 1 tentang pencegahan penodaan agama atau penistisian agama, dengan diterbitkan undang-undang dengan tentang hal itu. Jelas bahwa agama mempunyai tempat khusus di Indonesia. Hal itu membuat masyarakat gembira karena mereka merasa pemerintah semakin memperhatikan agama-agama pada saat itu. Yang menyinggung soal pembuatan undang-undang, sebenarnya pembuatan undang-undang tidak selalu membuat masyarakat gembira, tetapi ada juga katanya pemerintah membuat undang-undang baru sampai ke masyarakat menjadi kontroversial, dan masyarakat berbagai menjadi dua kubu pada yaitu pro dan kontra. Salah satu contoh paling ramai diperbandingkan waktu itu adalah Umi Awulaw. Tapi itu juga merupakan keberagaman negara yang berfleksi. Lalu bagaimana keadaan hukum Islam di Indonesia sekarang? Hukum Islam sekarang di Indonesia sudah bisa berlaku langsung atau melalui hukum adat. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu makalah yang sesuai dengan hukum Islam. Sepanjang dengan peraturan itu berlaku hanya bagi Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu pula dipertemukan bahwa kini dalam sistem bagi orang yang Indonesia memeluk agama lain. Selain itu dapat dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum Indonesia kedudukannya hukum ialah sama hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum Islam nasional yang akan datang, dan samping hukum-hukum lainnya yang ada tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Etika dan moral. Etika dan moral dalam Islam tentang bagaimana kita harus berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana kita harus mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Poin-poin
etika moral. Yang pertama adalah berperilaku jujur dan adil. Yang maksudnya adalah bahwa umat Islam harus selalu berperilaku jujur dan adil dalam semua aspek kehidupannya. Yang ini berarti bahwa kita harus selalu mengatakan yang benar, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita. Kita juga harus berperilaku adil dalam semua interaksi kita juga dengan orang lain tanpa memandang status sosial, ras, dan atau agama mereka. Yang kedua adalah menghormati orang tua dan guru. Maksudnya adalah bahwa umat Islam kita harus selalu menghormati orang tua dan guru mereka. Ini berarti bahwa kita selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada orang tua dan guru kita serta mendengarkan dan mematuhi nasihat mereka. Kita juga harus selalu berterima kasih kepada orang yang lebih tua, guru kita atas segala yang telah mereka lakukan untuk kita. Yang ketiga adalah berperilaku baik kepada sesama. Maksudnya adalah bahwa umat Islam harus selalu berperilaku baik sesama manusia. Yang ini berarti bahwa kita harus selalu menunjukkan rasa empati dan kepedulian kepada orang lain serta membantu mereka dalam kesulitan. Kita juga harus selalu berperilaku sopan dan hormat kepada orang lain serta menghindari perilaku dan dapat menyakiti atau merugikan mereka. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Maksudnya adalah bahwa umat Islam harus selalu bersih dan menjaga kebersihan dan kesehatan diri mereka sendiri. Yang ini berarti bahwa kita harus selalu menjaga dan kebersihan badan, pakaian kita, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan kesehatan kita. Kita juga harus selalu berusaha untuk menjaga kesehatan kita dengan cara seimbang dan sehat. Yang kelima, berlaku bijak dan berhemat. Maksudnya adalah bahwa umat Islam harus selalu berperilaku bijak dan berhemat dalam semua aspek kehidupan. Ini berarti bahwa kita harus selalu berpikir bijak dan tidak boros dalam menggunakan sumber daya kita. Kita juga harus selalu berusaha dan untuk menghindari dari perilaku yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Kita masuk dengan hukum Islam syariah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Yang kedua, ijtihad sebagai usaha menjadi solusi dalam menghadapi masalah modern. Yang ketiga, hukum halal dan haram sebagai pedoman dalam menentukan tindakan. Yang keempat adalah kewajiban menegakkan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima adalah menghadapi riba dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang keenam, dalam menjaga keadilan dan tidak merugikan orang lain dan berinteraksi. Kita masuk lagi dengan muamalah hubungan sosial. Yang pertama adalah prinsip keadilan dalam berbaris dalam ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Yang keempat adalah menjalin silaturahmi dan menjaga persaudaraan dan antara sesama muslim. Yang kelima, menyelesaikan penyelesaian dengan cara baik dan bijaksana. Yang keenam, menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. Pengertian prinsip ajaran Islam. Prinsip berarti
asas atau kebenaran yang jadi pokok yang pada dasarnya orang yang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Arti kata ajaran Islam adalah segala sesuatu yang diajarkan yaitu nasihat, petuah, dan petunjuk. Dan dalam Islam mengandung arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala pada dimaknai yang mengarah pada ke dunia wahyu Allah Subhanahu wa taala dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi sebuah larangan, dan Islam yang bermuara kepada perdamaian. Prinsip ajaran Islam juga digunakan sebagai sandaran dan dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori, prinsip-prinsip yang tepat dalam ajaran Islam. Konsep dan teori, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam tentunya bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam prinsip ajaran Islam. Yang pertama adalah prinsip yang pertama kali adalah keimanan kepada Allah atau disebut dengan tauhid, merupakan konsep yang paling utama dalam Islam karena di dalamnya menyangkut hubungan manusia dengan Allah yang menciptakan semua alam semesta ini beserta isinya yang beraneka-ragam. Di dalamnya ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga melestarikannya. Semua yang dilakukan manusia di dunia dan akan bertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak memberatkan atau menyulitkan. Yang sebagaimana Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang sesanggupnya dilakukannya. Karena agama Allah dibangun di atas asas kemudahan sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan tanpa dikurangi sedikit pun, dan barang siapa berbuat buruk, dia akan memikul dosanya sendiri, tidak dipikul oleh orang lain. Yang ketiga adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan pada surat Al-Qasyah ayat 77 yang artinya sebagai berikut. Dan carilah apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan dan akhirat. Janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Kebahagiaan dan kenikmatan memang sangat berarti bagi manusia karena merupakan ladang menuju akhirat, yaitu tempat menanam serta tempat investasi. Banyak orang yang tergoda bahkan lalai, mabuk dengan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Seperti seseorang suami yang lupa akan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang keempat,
keselamatan, dan kedamaian. Sesuai dengan pengertian Islam yang berarti Islam atau damai, selamat, aman, maka jelas bahwa ajaran Islam membawa kepada umatnya pada keselamatan dan kedamaian. Sebagaimana orang Muslim selalu menganjurkan umatnya ketika bertemu untuk menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, yang maknanya adalah semoga keselamatan, kedamaian, kasih sayang, dan keberkatan atas kalian. Yang kelima adalah bersikap adil. Adil berarti meletakkan sesuatu hal sesuai pada tempatnya. Sesuatu yang benar harus dikatakan benar dan kata salah harus dikatakan salah, bukan sebaliknya. Dalam Islam tidak juga mengenal rasa, golongan, atau kasta. Semua dipandang sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang berbuat adil dan dalam segala aspek kehidupan, serta berbuat kebaikan dan sesama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bila mana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat. Hak setiap orang dihargai dan golongan yang kuat dan mengayomi yang lemah. Sebagaimana Allah menciptakan alam ini, tentulah bukan untuk menimbulkan dan kekacauan, keguncangan dalam masyarakat manusia, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya. Semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Yang keenam adalah persaudaraan al-ukhuwah. Prinsip persaudaraan dalam Islam didasarkan pada pandangan walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur persamaan dari segi asal-usul, proses, kebutuhan hidup, dan tempat kembali. Hal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi terbangunnya konsep persaudaraan yang bersifat kemanusiaan. Ada 3 macam al-ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah wahniyah, persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan umat manusia. Yang ketujuh adalah keterbukaan akhwitiyah, yang dimana suatu sikap yang meyakini kebenarannya suatu agama atau ideologi yang berusaha mempertahankan mengamalkannya, namun dalam waktu yang bersamaan ia mau menerima masuk dari luar, serta menghargai. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud keterbukaan bukanlah sikap menerima semua yang berasal dari luar penyaringan, melainkan mau menerima informasi atau kebenaran dari manapun datangnya, dengan tetap waspada, hati-hati, dan menyesuaikan. Yang kedelapan adalah syariah hukum Islam. Syariah yang dalam aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mengatur kehidupannya manusia. Sumber utama syariah adalah Al-Quran dan hadis, ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas analogi hukum. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, hukum tentang sholat, puasa, zakat, dan haji, muamalah, hukum tentang transaksi, ekonomi, bisnis, dan hak-hak individu, jinayah, hukum pidana Islam, munfakat, munakahat, hukum pernikahan dan keluarga,
sias, hukum tata negara dan politik Islam. Syariah bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok agama: jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan dari apa yang kita bahas pada makalah ini sangatlah penting untuk kita umat muslim meneladani. Kita akan mengikuti apa yang telah Allah atur dan hamba-hambanya. Karena di dalam itu bukan hanya peraturan bisa semata, tetapi ada kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka.